Tuhan pedoman kehidupan benar. Namun sebelum sampai kepada materi kita, Miss mau kita ibadah sebentar dulu. Miss undang 2 orang untuk membawakan ibadah kita pada pagi hari ini. 1 orang membawakan lagu, 1 orang ayat sama doanya. Oke, Miss silakan. Teman-teman kita bernyanyi. Yang paling berharga adalah keluarga. Satu dua tiga ya. Yang paling berharga adalah keluarga. Di sana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara adalah keluarga. Selamat pagi emak, selamat pagi abang. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Aman, terima kasih Abang untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Baik, kita buka kitab kita yang tertulis di Yosua 24 ayat 15 yang isinya tetapi aku dan seisi umatku kami akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang kami Ya, buat yang udah ibadah. Gimana hari ini? Pagi semua? Ya, bagus ya. Jadi harus rajin di sekolah, jangan ada yang bolos. Nah, baiklah, kita lanjut ke materi kita tadi. Ini materi kita yaitu di dalam materi ini ada yang menjadi 3 pokok materi bahasa kita. Yang pertama apa kan? Pengertian dan fungsi keluarga. Yang kedua anak itu apa? Apa tadi? Siapa yang bisa baca sejarah? Peran Allah dalam kehidupan keluarga. Peran Allah dalam kehidupan keluarga. Yang ketiga apa? Dalam keluarga Allah dan keluargaku. Di dalam materi ini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Semua dulu membaca apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Meyakini peran Allah dalam kehidupan keluarga. Menjelaskan peran Allah dalam kehidupan keluarga. Menyampaikan peran Allah dalam kehidupan keluarga. Jadi itulah yang 3 itu yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita. Kita masuk kepada yang pertama tadi pokok materi kita yaitu pengertian keluarga. Apa sih keluarga? Udah pada tahu nggak ya apa itu keluarga ya kan? Nah, silakan dulu dibaca di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Keluarga berarti ibu dan bapak beserta anak-anaknya atau seisi rumahnya. Nah, keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari 2 atau lebih yang direngkaskan oleh ikatan darah, yaitu bisa dari perkawinan atau adopsi serta tinggal bersama. Di dalam masyarakat kita kenal ada 2 bentuk keluarga, yaitu yang pertama keluarga apa? Keluarga inti atau basic family. Yang kedua keluarga besar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan keluarga inti? Jadi keluarga inti itu adalah kelompok yang terdiri dari ayah,
ibu dan anak-anaknya, atau keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri dan juga anak-anaknya. Sedangkan keluarga besar yaitu adalah kelompok yang terdiri dari semua orang yang berketurunan dari kakek dan nenek serta suami istri dan keturunannya masing-masing. Selanjutnya kita mengenal ada 8 fungsi keluarga yang akan kita bahas. Fungsi yang pertama silahkan dibaca. Fungsi biologis. Apa sih fungsi biologis itu? Kebutuhan Nah, itulah fungsi biologis. Jadi yaitu hubungan suami istri, ya kan. Yang kedua fungsi sosialisasi anak. Bagaimana itu? Pembentukan kepribadian anak. Fungsi yang ketiga Fungsi afeksi. apa itu? Rasa kasih sayang dan rasa lamanya dalam keluarga. Yang keempat fungsi edukatif. Pendidikan perkembangan anak sesuai dengan tingkat perkembangannya. Iya, selanjutnya yang kelima apa fungsinya? Fungsi religius. Fungsi religius yaitu menanamkan nilai agama. Yang keenam fungsi protektif, memberikan kenyamanan dan perlindungan. Yang ketujuh fungsi rekreatif, memberikan hiburan dan kegembiraan. Dan yang terakhir yaitu fungsi ekonomis, yaitu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Selain fungsi secara umum tadi, dalam Alkitab juga keluarga memiliki fungsi, yaitu fungsi yang pertama sebagai teman sekerja Allah dalam mengelola alam semesta dan segala isinya. Itu dapat kita baca dalam Kejadian 1 ayat 78. Nanti silahkan dibaca di rumah. Yang kedua fungsinya sebagai lembaga pendidik utama dan pertama di dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Dan fungsi yang terakhir yaitu sebagai wadah dalam mengekspresikan kasih kesetiaan dan sikap saling menghormati di dalam Efesus 5 ayat aja fungsi-fungsi keluarga tadi dalam Alkitab. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui tadi apa sih pengertian keluarga, bentuk-bentuknya dan juga fungsi-fungsinya, kita lanjut kepada topik materi kita yang kedua, yaitu peran Allah dalam kehidupan keluarga. Satu orang dulu membacakan bagaimana Tuhan merencanakan terbentuknya keluarga. Selesai dulu, bacakan dulu. Bagaimana yang ada di slide. Tuhan merencanakan terbentuknya keluarga dan Tuhan menciptakan manusia dari kuasa dan di dalam Kejadian 2 ayat 2 dan 1. Nah, iya, jadi Tuhan itu merencanakan terbentuknya sebuah keluarga karena Tuhan menciptakan sepasang, yaitu seorang laki-laki dan juga perempuan. Nah, di dalam perbedaan itu, manusia menjadi satu kesatuan yang luar biasa karena saling membutuhkan, saling mendukung, dan saling melengkapi. Tuhan juga memberikan daya tarik yang luar biasa dalam diri sebagai laki-laki dan perempuan, sehingga mempunyai rasa suka yang membuat mereka bertemu dan mengikat diri. Itulah cikal bakal manusia membangun keluarga. Jadi karena adanya perasaan suka, saling mengasihi dan menyayangi, makanya terbentuk sebuah keluarga. Gak mungkin dong mereka gak ada rasa cinta dan sayang bisa jadi sebuah keluarga, ya kan? Ya. Nah, Rasul Paulus juga menyebutkan bahwa keluarga Kristen harus hidup menjadikan Kristus sebagai kepala keluarga. Buka dulu 1 di dalam 1 Korintus 13 ayat 3. Apa isinya di situ? Kita dengar dulu nanti dibaca 1 ya. Apa isinya? 1 Korintus 13 1 Korintus 11 ayat 3. Datanya Safika 1 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Nah, jadi di dalam hadis itu sudah jelas bahwa kita harus menjadikan Allah sebagai kepala keluarga kita. Nah, menjadikan Kristus sebagai pedoman, pemimpin, dan sebagai kepala keluarga artinya seluruh anggota keluarga bertanggung jawab menjadikan seluruh ajaran Tuhan Yesus sebagai acuan berkeluarga. Yang ketiga, materi kita yang ketiga yaitu Allah dan keluargaku. Pentingnya peranan keluarga Kristen. Yang pertama
sebagai pusat pembentukan kehidupan rohani. Dari keluarga, kita mempelajari pola-pola hubungan yang akrab dengan orang lain, nilai-nilai, ide-ide, dan perilaku yang juga didukung oleh sekolah, gereja, dan kelompok masyarakat lain yang berperan membentuk jati diri dan kehidupan rohani. Yang kedua, siapa dulu membacakan yang kedua? Ayo, satu orang membacakan yang kedua. Simona dulu. Kenapa? Cuma membacanya. Oh, si Nicholas bacakan dulu apa yang kedua? Keluarga sebagai tempat bernaung kudus. Maksudnya adalah keluarga yang merupakan tempat penerimaan, pembinaan, pertumbuhan yang memberdayakan anggota-anggota keluarga untuk berperan serta dalam tindakan kasih dan penyelamatan Allah yang terus berlanjut. Nah, itu yang kedua, keluarga sebagai tempat bernaung kudus. Yang ketiga, keluarga yang mencerminkan kasih Allah secara holistik, baik fisik, mental, ataupun emosional, sosial, spiritual, atau rohani kepada para anggotanya. Nah, yang terakhir yaitu keluarga sebagai pencerita yang menceritakan karya-karya Allah di dalam keluarga sebagai kabar kesukaan. Nah, demikianlah materi kita pada hari ini. Jadi adapun yang dapat kita simpulkan dari materi ini dapat kita lihat di slide. Semua dulu membaca apa yang menjadi kesimpulan materi kita hari ini. Keluarga Kristen merupakan keluarga yang mencerminkan kehidupan kasih dan kasih Tuhan. Kedua, Keluarga Kristen yang menjadikan Kristus sebagai pedoman dan sebagai kepala keluarga, berarti menjadikan seluruh ajaran Tuhan Yesus sebagai acuan hidup keluarga yang matang dalam sesuai masyarakat. nah jadi itulah yang menjadi kesimpulan kita. Jadi berharap kalian bisa mengerti, memahami apa yang menjadi materi kita hari ini. Di akhir, Ibu akan memberikan penugasan kepada kalian, yaitu tuliskanlah pengalaman tentang peran Tuhan dalam kehidupan bersama keluarga yang pernah kamu rasakan. Jadi silakan tugas ini dikerjakan di rumah dan kita akan kumpulkan pada minggu depan. Oke, sekian pertemuan kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Sebelum kita pulang, satu orang memimpin kita dalam doa agar selesai kita. Ayo satu orang, cuma bikin doa ayo. Ayo mau dari doa. Oke. Mari kita mulai. Amin. Makasih ya Mona. Oke.